Oke, selamat bergabung Kak Ciput, Pak Damai Kasih Channel. Halo, apakah mendengar suara saya? Ya, halo. Oke, Pak Damai Kasih Channel, I love you. Ya, sinyalnya kurang bagus Pak Damai Kasih. Halo, Pak Damai Kasih Channel, I love you full. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Shalom, berkah dalam, I love you semuanya. Siap. I love Siap, you. lanjut. Ya. I love you Pak Damai Kasih Channel. Oke, sekarang sebelum Pak Damai Kasih Channel memberikan siraman air keras, saya berikan ke Bro Ivan. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan terkait video mereka juga yang menantang uskup dan paus. Tidak perlu menantang mereka, Pak. Kami awam Katolik siap. Silakan, Pak Ivan. Iya, terima kasih. Salam untuk semuanya yang baru bergabung. Ya, jadi memang kalau ada arogansi menantang paus, uskup, ya tidak berbeda dengan Zakir Naik yang juga arogansi seperti itu, atau bahkan Ahmad Deda yang sudah meninggal. Nah, memang menjadi menarik Katolik karena yaitu sejarah, faktual sejarah sudah membuktikan demikian, walaupun banyak penolakan, pemutarbalikan, tetap tidak bisa menghindar dari fakta sejarah yang ada. Yang tadi memang disinggung oleh Bro Gea tentang Santo Yohanes Damaskus, itu kurang lebih hidupnya sekitar tahun 600-an akhir sampai dengan 700-an pertengahan lah, 740-an sekian lah. Nah, menjadi menarik karena Santo Yohanes Damaskus ini dia melawan ikonoklas ini. Rupanya ikonoklas ini yang pada waktu itu kan lagi gencar-gencarnya itu memang lagi puncak-puncaknya itu, sehingga para biarawan dibantai, dibunuh, kemudian gambar-gambar suci dihancurkan, termasuk di gerbang kota Konstantinopel saja dihancurkan oleh Kaisar Leo, kalau nggak salah pada waktu Kaisar Leo berapa itu. Kemudian anaknya Konstantin V atau apa, pokoknya sekitar itu. Nah, ini Yohanes Damaskus ini, dia ini adalah staf ofisial, termasuk pejabat yang cukup berpengaruh justru di dunia kekhalifahan pada saat itu, di Damaskus. Dan memang pada waktu itu dunia Islam pun juga sepakat dengan Kaisar Leo bahwa ikon-ikon ini adalah penyembahan berhala. Jadi memang itu bertemu ya, pada waktu itu memang bertemu dua kekuatan besar, Romawi dan kekhalifahan, untuk memang menyerang ikon-ikon. Makanya dikatakan ikon kelas pada waktu itu tuh. Nah, Santo Yohanes Damaskus muncul di sini dan melakukan pembelaan. Bahkan dia pun berdebat dengan para imam-imam tinggi dari kekhalifahan, dan itu dia punya catatan risalahnya juga ada, begitu. Sehingga kalau seandainya dikatakan ikon dan patung itu tadi sudah tepat ya, Bro Gia tadi katakan bahwa ini kan hanya persoalan dimensi, yang satu dalam bentuk 2 dimensi dan yang lainnya dalam bentuk 3 dimensi. Toh esensinya ada visual, intinya kan ada visual. Visual itu dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi kan bukan persoalan, tapi visualisasi. Nah, ini kan yang oleh JT dan trio mereka tadi itu dipermasalahkan, padahal sejarah gereja penuh dengan ikon. Bahkan Hagia Sophia yang di Konstantinopel, Turki, sekarang Istanbul, itu kubahnya itu dipenuhi dengan gambar-gambar suci Bunda Maria, bayi Yesus. Dan kita ketahui bahwa Hagia Sophia ini berdirinya bukan baru tahun 1500 atau tahun 1000, bahkan dari tahun 1400 dan 300 sudah berdiri. Dan di dalamnya itu sudah ada gambar-gambar atau ikon-ikon yang memvisualisasikan peristiwa-peristiwa perjalanan karya keselamatan. Mulai dari zaman Perjanjian Lama hingga kedatangan Kristus dan zaman para rasul. Nah, kita bisa pahami bahwa
sentimen ataupun kebencian terhadap semua produk Katolik dalam tanda petik ya, itu kita bisa lumrah, kita bisa pahami. Sebab apa? Kalau tidak begitu, sekarang mau dapat masa pendukungnya dari mana? Ini kan sebenarnya politik juga. Ini sekarang saya mau katakan bahasa kasarnya ya. Ini kan ada kecap ini mau dijual ini. Nah kan harus promonya kan kecap nomor 1, nggak mungkin kecap nomor 2, 3. Nah sekarang untuk bisa jadi kecap nomor 1 gimana caranya? Sementara ada batu karang yang berdiri di sana yang bernama Rasul Petrus. Ya harus hancurkan batu karang itu kan. Tetapi sayangnya Yesus sendiri sudah memberikan janjinya. Dia akan melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Kuasa kegelapan tidak akan menang. Tetapi ya namanya upaya manusia kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat relasinya itu dengan apa yang mereka gaungkan dan kemudian dengan menantang paus dan uskup, saya kira konteksnya ke sana. Karena kekatolikan ini kan kita berbicara bukan berbicara Indonesia, tetapi kita berbicara universal dunia. Dan di situ kan ada menaikkan rating, ada pencitraan yang mungkin bisa terblow up. Ini kan dengan menantang bini kan seolah hebat kan begitu. Terus kemudian kan menarik masa, menarik jemaat dan sebagainya. Ya siapa tahu ini juga bagian dari propaganda untuk menjual produk. Ya kan? Untuk supaya bisa laris manis ya itulah tadi mulai memberikan gambaran-gambaran sejarah-sejarah yang penuh dengan halusinasi, sejarah-sejarah yang penuh dengan pemutarbalikan fakta supaya bisa menarik ini ya. Nah kalau orang sudah tertarik kan bisa menjadi ya mungkin menjadi jemaat dan sebagainya, dan mungkin ada profit di situ ya, kita tidak tahu. Tetapi kurang lebih kita bisa mengatakan bahwa apa yang mereka sudah paparkan itu jauh daripada kebenaran. Bahwa kita memaparkan apa yang kita miliki sesuai dengan fakta sejarah, silakan kalian ragukan dengan tudingan. Nah itu kan versinya Katolik, versinya Ortodoks lain lagi. Silakan itu yang kalian katakan. Tetapi kalau berbicara secara real dan netral dan jujur, semua sejarawan mengakui hal yang sama. Bahkan sejarawan Protestan pun juga mengakui itu. Jangankan itu, sejarawan Yahudi pun mengakui itu. Dan mereka hidup di abad-abad yang tidak jauh berbeda dengan kita sekarang ini. Bahwa keutamaan Uskup Roma sebagai primus inter pares itu sudah ada sejak jemaat purba. Nah, ini semua mulai menjadi kacau balau ya harus diakui sejak reformasi. Dan apapun itu juga ya reformasi membuahkan perpecahan hingga puluhan ribu. Itu fakta. Tanpa ada keinginan untuk menyalahkan. Tapi faktanya demikian. Dan fakta inilah yang mesti juga kita harus renungkan. Dan untuk melihat, tidak perlu kalian harus menjadi Katolik, tetapi jujurlah terhadap sejarah gereja. Tanpa kalian harus konversi menjadi Katolik, tidak perlu. Tetapi jujurlah pada fakta sejarah yang ada. Itu saja. Mungkin sementara demikian, bro. Oke. Ya, terima kasih Pak Ivan. Oke, sebelum saya berikan waktu Pak Eka, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak Damai Kasih Channel. Silakan Pak, I love you full. Shalom, shalom. Shalom, berkah dalam adikku Gea, Pak Ivan, Pak Eka, dan teman-teman semuanya yang di live chat. Ciput, berkah dalam, shalom, Tuhan berkati. Ya, ini saya akan memberikan statement kurang lebihnya mungkin ada 3 alinea. 3 tahap, kalau tidak salah 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama, alinea pertama yang saya sampaikan, itu berkaitan dengan pribadi Bapak yang terhormat Joshua Tewu. Sebetulnya kalau saya mengambil positifnya seperti ini. Pak Joshua Tewu itu merindukan sebetulnya. Dia dalam fase kerinduan yang sebenarnya.
Dan juga dia itu belajar di suatu keteologiannya dan belajar di Alkitab blunder. Bulet ya nek basa Jawa itu bulet, bingung karepe dhewe, bingung dengan sendirinya. Dia belum menemukan cerita yang sebenarnya. Karena ada suatu yang enggak ada keterbukaan yang tadi disampaikan Pak Ivan. Kejujuran. Mungkin berkaitan apa saya tidak tahu, kenapa kok Pak Joshua Teus secara pribadi tidak ingin mengulik yang kebenaran yang sejati yang sebenarnya. Saya tidak tahu. Kenapa saya mengatakan beliaunya itu kok kerinduan. Sewaktu saya masuk di live streamingnya beliau, dia memakai suatu kalung rosario. Nah itu jelas kalung rosario, dan juga teman-teman ada yang menghitung jumlah manik-maniknya. Itulah suatu wujud kekerinduan beliau. Dia menemukan, tidak menemukan masalah kepentingan pribadi lepas pribadi, saya tidak ingin mencampuri urusan itu, akan tetapi saya menyampaikan kepositifan saya kepada beliaunya itu, dia kerinduan yang betul-betul dalam, dan dia seorang orang yang berkarakter suka membaca sebetulnya dia itu.